Mendaki sebuah gunung bukan soal angka ketinggian, nama dan ketenaran, ataupun demi eksistensi dan gaya-gayaan. Karena esensi dari mendaki adalah untuk mengetahui bagaimana kita bisa memahami apa yang ada pada diri sendiri. Perjalanan kali ini kembali dalam misi untuk meracuni beberapa teman agar ketagihan mendaki gunung. Berangkat dari Banda Aceh pukul 11 malam dan perkiraan akan sampai di kota Sigli pukul 2 pagi. Meskipun sudah makan malam, kami memutuskan untuk makan di warung manapun yang masih buka pada saat itu. Setelah bermalam di penginapan murah dan cukup nyaman, kami siap untuk melakukan pendakian hari ini. Sebelum berangkat, kami berbelanja kebutuhan logistik pribadi untuk selama pendakian. Kebetulan sekali sedang ada trip yang sesuai dengan jadwal perjalanan kami. Karena persiapan mendadak, kami memutuskan untuk mengikuti trip tersebut. Halo guys, kita lagi nunggu yang lain belanja. Bucin. Gagal bucin. Kita hari ini mau ke Gunung Taluk. Gunung Taluk di Kecamatan Tiro, Kabupaten Sigli. Tingginya masih belum tahu berapa. Kabupaten Sigli. Kabupaten Pidi ya. Maaf. Terus nanti paling lama perjalanan sampai ke puncak 3 jam. Kita ikut open trip sama teman-teman yang sedang di luar. Kami lanjut berjalan menuju base camp pendakian Gunung Taluk. Perjalanan dari kota Sigli ke base camp Gunung Taluk diperkirakan selama kurang lebih 1 jam. Ternyata base camp Gunung Taluk hanya berbentuk warung yang diolah oleh warga setempat. Di Gunung Taluk ada beberapa larangan yang harus ditaati, seperti dilarang berbicara sembarangan dan dilarang berbicara terlalu keras. Gunung Taluk merupakan kawasan yang masih dihuni spesies kucing besar atau yang biasa kita kenal dengan harimau. Beberapa hari lalu sempat dikabarkan ada beberapa pendaki yang bertemu secara langsung dengan kucing besar yang sudah mulai langka itu. Perjalanan dimulai dengan menyusuri saluran irigasi warga. Dan yang belum saya tahu, ternyata perjalanan menuju puncak Taluk harus melewati sungai. Tidak hanya satu, tapi belasan aliran sungai. Guys, kita jalan ke Gunung Taluk, harus ngelewatin sungai. Jalan dimulai jam 1. Kemungkinan perjalanan 3 jam. Karena tidak membawa sandal gunung dan hanya membawa sandal tipis dari hotel, saya memutuskan untuk tetap memakai sepatu meskipun harus basah nantinya. Semakin masuk ke dalam hutan, kami menemukan adanya beberapa oknum yang melakukan penebangan kayu.
1,5 jam perjalanan. Perkiraan nyampe 3 jam, berarti 1,5 jam lagi. Jalannya masih landai sampai nanti ada tanjakan, terus nanti tanjakannya nggak ada turunan, semuanya tanjakan. Ini jalannya udah 1,5 jam masih landai terus. Trek terbuka, kita masuk ke trek yang agak rapat pohonan. Treknya cukup rapat tapi masih harus melewati sungai. Mulai masuk ke hutan. Kami akhirnya masuk ke dalam hutan yang lebih rapat. Berhenti di satu aliran sungai yang menjadi sumber air terakhir. Sebelum memulai pendakian yang sebenarnya, kami kembali berdoa untuk keselamatan di sisa perjalanan menuju Puncak Tale. Leader trip mengingatkan kembali akan ancaman harimau yang mungkin saja ditemui. Puncak trip, maju! Jalur yang sekarang merupakan jalur yang terus menanjak dengan kemiringan ekstrim dan tanpa adanya jalur landai. Setengah jam melewati tanjakan dan tanpa ada bonus. Gimana saudara-saudara? Gimana? Udah lupa mau ngomong apa tadi. Dengan kekuatan ya. Dengan kekuatan, kesabaran dan cinta dan kebersamaan dan cinta dan kamu, kita bisa melewati ini semua. setuju. Setuju? Setuju. Setuju enggak? Setuju. Bang Padlan. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Lumayan. Kalau alam udah ngasih kita kenikmatan, kita harus jaga. Jangan ngotorin, jangan buang sampah sembarangan. Nggak ada susahnya kok bawa plastik, terus pungutin sampah. Jangan buang sembarangan. Kutuliskan cerita tentang engkau dan dia, membuat hatiku semakin terluka. Sudah usai, sudah cerita engkau dan aku, kuanggap sebagai bingkisan kalbu. Semakin dekat dengan puncak, ternyata jalur akan semakin landai dan ditandai dengan adanya barisan pohon-pohon homogen. Akhirnya kami sampai ke Puncak Tale. Dari sini kita bisa melihat hamparan hijau sabana luas yang memanjakan mata. Ternyata kami tidak akan mendirikan tenda di puncak, melainkan akan turun ke arah sabana.
Setelah mendirikan tenda, teman-teman trip menyiapkan makanan untuk makan malam. Ternyata selama perjalanan, saya baru sadar banyak sekali pacet yang menghisap kaki tanpa terasa. Bagaimana pendapat bapak-bapak pertama kali naik gunung? Ini sungguh menyenangkan. Mungkin next gunung saya akan menaiki gunung Himalaya. Himalaya. Setuju. Kalau saya next time Gak maksudnya, pisang. gak gitu bang. Gak ada gunung Himalaya. Pegunungan Himalaya. Gunungnya Everest. Iya, saya pura-pura nggak tahu aja. Gunung. Wah ini Dirja bagaimana? Saya sangat tantang ya menaiki gunung, dan sepertinya saya ke depan akan menaiki gunung lagi. Target terdekat saya Lampisan. Lampisan lebih real ya. Kalau saya sepertinya ikut mereka ya. Kelampisan. Ini Lampisan juga ya. Lampisan. Setelah beristirahat, waktu makan malam tiba. Untuk semua urusan konsumsi, semuanya sudah disiapkan oleh pihak trip. Jadi kami tinggal makan. Hehe. Suasana makan dibuat dengan penuh rasa kekeluargaan. Entah karena lapar atau doyan, makan malam kali ini sangat nikmat. Sehabis makan malam, kami sejenak duduk dan mengobrol mengelilingi api unggun. Semakin larut, semakin mengantuk. Kami akhirnya memutuskan tidur agar besok pagi bisa menikmati matahari terbit dengan segar. Syukurnya, cuaca keesokan pagi cerah dan matahari mulai menunjukkan sosoknya. Hamparan sabana luas berkolaborasi dengan cahaya matahari membuat pemandangan kian indah. Kami sibuk berfoto dan tidak ingin melewatkan cahaya alami matahari yang sedang bagus-bagusnya. Kami terpaksa memutuskan untuk kembali terlebih dahulu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Sebab besok Senin dan kami harus masuk bekerja. Sebelum pulang, kami berfoto dengan seluruh peserta trip. Kita akan pulang lebih dulu. Perjalanan ini sungguh menyenangkan. Ya, terasa kebersamaan ketika kita berada di sini. Bahkan sebagai ini saya masih teringat bunyi-bunyi alarm yang sangat merdu tadi malam. Ya, punya alarm itu mengingatkan kita semua untuk bangun sholat.
Gunung Taluk mungkin belum semasyhur dan seterkenal gunung lainnya. Gunung Taluk mungkin tidak setinggi gunung-gunung yang lainnya. Tapi tetap saja, gunung manapun yang didaki akan meninggalkan kesan yang khas dan pemandangan yang tidak ditemukan di gunung lain. Dan misi kali ini sepertinya berhasil, karena teman-teman yang lain terlihat cukup menikmati dan cukup menyenangi pendakian kali ini. Ngapain bang? Ngapain bang? Nyari kodok bang.